Ya, selamat pagi. Maaf saya baru bisa menyampaikan ini, tapi tentu kalian sudah belajar. Jadi kita akan atau telah ya mempelajari perhitungan luas dan volume. Ini hanya mengaman aja. Semoga udah pada dioprek. Jadi kita tahu bahwa luas itu adalah jumlah area yang terproyeksi pada bidang horizontal yang dikelilingi oleh garis batas. Luas itu menjadi bisa proyeksi dari bentukan-bentukan yang lazim ada. Bisa tanah, bisa bangunan, bisa bentuk-bentuk benda yang lain yang proyeksinya ada pada bidang datar atau sumbu punya nilai di sumbu X dan Y. Nah, ini pada peta nanti perlu dipertimbangkan bagaimana luas objek di lapangan yang sesungguhnya apabila digambarkan di peta dari hitungan yang ada di peta. Seperti kita tahu, kita pernah belajar di sekolah menengah atas berbagai cara untuk menghitung luas. Cara yang paling lazim adalah cara geometri. Dulu sering kita hafalkan bagaimana menghitung luas 4 persegi panjang, menghitung lingkaran, menghitung segitiga. Gitu. Nah, prinsipnya pada akhirnya nanti di dalam geometri ini membagi bidang-bidang dalam bentuk-bentuk sederhana. Ini bentuk-bentuk yang paling mudah untuk menghitung itu adalah bentuk segitiga. Jadi kalau diketahui salah satu unsurnya, itu kita bisa menghitung luasnya. Jadi kalau sudut, kalau segitiga misalnya, kita perlu mengetahui berapa panjang sisinya, maka luasnya akan kita ketahui. Kita bisa mengetahui 3 poin, ya, bisa tiga sisi, satu sudut 2 sisi. Ini bisa kita tentukan. Jadi misalnya luas itu setengah alas kali tinggi. Luas setengah kali 2 alas plus salah satu sudut. Luas jadi diketahui ketika 3 sisinya dengan formula-formula yang kita langsung tahu. Nah, berikutnya ada rumus Simpson. Rumus Simpson itu pendekatan yang digunakan lebih kepada bentuk trapesium. Jadi suatu benda karena pada dasarnya tidak ada benda yang lurus sempurna, maka dianggapnya lengkung dan itu menjadi bentuk trapesium yang berhubungan. Luas ini didekati ya, luas ABCDE F ini didekati dengan 2 trapesium, yaitu trapesium ABCF dan trapesium BCDB. Ini adalah trapesium. Atau juga bisa dari trapesium yang ada ini dengan luas persegi panjang. Mana yang bisa kita pilih? Akhirnya ketika ada, maka kita bisa lihat bahwa luas
ABCDE ini menjadi trapesium yang ABGDEFA ditambah luas BCDGB. BCDGB potongan ini bisa dihitung ya. Ini pendekatan-pendekatan ini dilakukan. Nanti tinggal berapa jumlah trapesium yang kita gunakan untuk pendekatan itu. Yang lain adalah metode koordinat. Jadi jika metode koordinat bahwa setiap benda selalu membentuk poligon tertutup yang berbatas sisi-sisinya sebagai garis lurus terdekat. Jadi kalau misalnya lengkung ya dibuat semakin banyak titik koordinatnya. Ya, penyederhananya misalnya ini ada 5 titik koordinat gitu. Maka dia akan punya nilai 5 nilai X dan 5 nilai Y. Jadi ada bidang ini, dan ini bisa dihitung sebenarnya dengan berbagai cara. Tapi pendekatannya pendekatan koordinat. Nah, karena koordinat itu punya nilai titik berapa masing-masing titik nilainya, maka setiap titik poligon itu bisa dihitung. Jadi titik poligon nilai X dan Y masing-masing, X1, Y1, X2, Y2, X3, dan seterusnya, nilainya, jumlah A-nya ketika dikalkulasikan akan ketemu. Nah, tanda absolut ini untuk memastikan nilainya itu adalah positif. Jadi nggak ada luasan yang negatif. Ketika itu disampaikan dalam formula lain, maka 2L itu luas. Artinya N itu adalah jumlah koordinat, jumlah titik koordinatnya. Nah, ini contoh soal yang bisa dilakukan, dan kalian juga bisa membuat contoh-contoh lain, silakan. Prinsipnya adalah masing-masing bisa kita tahu jumlah poligonnya, nilai koordinatnya, dan selalu poligon tertutup. Pendekatan lain dengan pendekatan trapezoid. Nah, trapezoid digunakan untuk menghitung luas dengan daerah tak teratur. Jadi kalau poligon tadi juga bisa bentuk tak teratur, tapi menjadi didekatkan menjadi poligon. Yang koordinat juga bisa ketika bentuk tidak teratur itu. Nah, trapezoid juga begitu pendekatan. Artinya bahwa ketika bentuknya nggak teratur, dibuat ini sebagai bentuk-bentuk trapezoid satu dengan yang lainnya yang kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Yang akan berpengaruh terhadap formulanya. Nah, ini trapezoid yang dibagi jarak L-nya sama. Sehingga L menjadi satu satuan, yang beda nanti adalah jarak H-nya. Sehingga formula ini bisa dipakai. Bahwa kita menentukan jarak L-nya, nanti kita ukur H-nya, dan akan ketemu berapa luasnya. Nah, pilihan kedua adalah offsetnya. Itu berlainan. Jadi harga L1, L2-nya itu nggak sama. Kalau di sini tadi kan sama. Ini formulanya. Ini nggak sama. Jadi ada acak L dan acak T-nya atau H-nya.
Sehingga menjadi formula yang digunakan untuk hal tersebut. Namun semuanya akan memunculkan pendekatan terhadap luasan. Metode lain yang paling sederhana adalah ketika proyeksi tersebut itu ditaruh di grafis yang kita menghitung kotak-kotak grafisnya. Jadi grafisnya bisa milimeter gitu ya, kita hitung berapa kali berapa gitu. Ya kita hitung luasnya ya. Dan sisanya nanti segitiga dilakukan pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Jadi metode grafis. Nah, yang lain metode grafis tapi dengan segitiga sembarang. Jadi yang penting kita buat aja segitiganya, nanti kita ukur sampai segitiga terkecil yang bisa kita gunakan. Jadi ketika ini kita ukur akan ketemu luas masing-masing segitiga berapa dan kita akan jumlahkan. Nah, kalian bisa mencoba memulai belajar menghitung dengan berbagai formula. Ini menjadi tugas yang silakan nanti dikirim ke email saya. Tugas mencoba menghitung luas yang bendanya kalian tentukan sendiri, metodenya yang dipilih. Nah, berikutnya adalah metode mekanis yang kita sering sebut dengan planimeter. Ada planimeter yang konvensional, mekanik, dan ada yang digital. Saya nggak tahu di lab ini masih lengkap enggak. Nanti kalau berkesempatan ngitung secara mekanis. Jadi, nah yang lainnya adalah metode digital. Ini dengan AutoCAD, setiap titik-titik ini sama sebenarnya dengan koordinat, masing-masing titik itu diukur di digital dalam bentuk vektor dan nanti akan teruskan dalam raster, dengan sendirinya akan terhitung luasnya berapa. Ya. Jadi demikian. Ini kalau ada suara-suara, maaf karena saya jangan kegiatan di Medan di tempat umum, kebetulan di kamar nggak bagus koneksinya. Nah, tadi luasnya dan silakan tugasnya menggunakan metode yang bisa dilakukan mengukur luas. Nah, berikutnya kita mengukur volume. Ya, volume kalau luas dimensinya meter persegi, volume dimensinya kubik. Nah, untuk memudahkan diskusi, maka ada baiknya nih kita membayangkan bentuk-bentuk sederhana, ideal, gitu ya. Yang dicoba menghitung berapa sih volumenya, volume gelas, volume benda yang ada di depan kalian. Tapi tentu perlu diingat tidak semuanya itu mudah untuk dihitung. Makanya kita ada metode-metode yang kita lakukan. Nah, biasanya kita diminta menghitung volume tanah. Ya. Volume tanah yang digali untuk dipindahkan ke tempat lain, untuk menguruk. Gitu. Nah, ini ada menghitung volume yang masih dilakukan.
ada tanah dengan luasan tertentu yang harus diuruk, diambil dari tempat lain. Berapa jumlah yang diambil dan berapa jumlah yang harus diisikan. Ini adalah hitungan, pendekatan dengan rumus-rumus yang ada. Jadi bisa dengan rata-rata luas, bisa dengan rumus trapesium, bisa dengan rumus Simpson. Jadi rata-rata luas itu artinya kita bisa hitung luasannya kali tingginya. Yang kita hitung volumenya per luas per tinggi, itulah volumenya. Tapi juga bisa dengan luas kali trapesiumnya. Ini pilihan-pilihan yang bisa kita hitung. Nah, ini yang lain misalnya menghitung pendekatan lewat prisma dan piramida. Jadi ada bentuk-bentuk pendekatannya menjadi prisma, berapa luas atas, berapa luas bawah, kali tingginya. Yang tingginya itu dibuat sama. Metode lain yang kita gunakan metode kontur. Kontur itu punya ketinggian yang sama. Berapa luas kontur dan nanti berapa rata-rata ketinggiannya. Jadi bentuk ini kita dapatkan volume yang dibatasi oleh kontur bawah dan atas, ditambah lagi kontur atas dan lebih atasnya lagi. Nah, ini metode pada fakta sehari-hari karena kita bekerja dengan peta topografi, metode kontur ini sering kita gunakan. Nah, ada metode lain yang membagi luasan-luasan yang akhirnya kita mengkalkulasikan. Ini sama dengan grading tadi. Kita bagikan, yang setelah itu kita tambahkan. Jadi macam bentuk bit, bentuk kotak-kotak yang kita kalikan. Ya kalau di 2 dimensi tadi bisa dengan milimeter, maka ini sebenarnya hal yang sama digunakan untuk 3 dimensi. Nah, ini yang bisa kita cobakan. Sekarang silakan mencoba menghitung volume-volume benda yang ada di dekat kalian. Mencoba menghitung volumenya. Apakah itu benda-benda sederhana, apakah itu benda-benda yang tidak sederhana. Nah, hasilnya, hasil percobaannya itu bisa dikirimkan ke saya. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat